Dzikir itu banyak macamnya. Di antaranya adalah berzikir dengan menyebut nama-nama Allah atau biasa disebut dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Razzaq, Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya. Jadi nama-nama Allah yang 99 itu jenengan yang hafal yang mana? Saya kira yang hafal ya Goni, yang maha kaya, njaluk sugih. Jadi nama Allah tinggu pesugihan. La haula wala quwata illa billah. Padahal sugih ki ora kudu duwe mobil, ora kudu duwe motor, ora kudu duwe omah bagus. Yang namanya kaya itu kata Ali bin Abi Thalib kan, kaya itu kaya hati. Jadi kalau jenengan pengen sugih, perhatekno hatimu, ya. Tapi kalau orang yang tidak tahu bahwa kaya itu ada di hati, ya, dia akan mengejar sesuatu yang dia tidak bisa kejar. Masya Allah, nanti di pembahasan tentang dunia itu ada, ya. Nanti kita bahas. Tazkiyatun nufus itu nanti juga membahas masalah dunia, masalah zuhud itu penting. Nah, orang kalau nggak tahu, yang merusak hati itu kan dunia. Jadi Asmaul Husna disebut-sebut. Ada ya, itu. Kemudian bukan hanya namanya, juga sifatnya. Sifat Allah kadang termasuk menjadi namanya. Sifat Allah itu penyayang, namanya juga Ar-Rahman atau Ar-Rahim, begitu. Nama sekaligus sifatnya. Kemudian juga dengan puji-pujian seperti tasbih, ya, Subhanallah, Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu diantaranya puji-pujian, itu zikir juga. Sambil naik motor, sambil baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Lalu pas naik takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan jarang kita lakukan. Gak tahu yang waktu kita naik motor itu yang dipikir kenapa. Ini penting kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibat tadi. Termasuk juga tahlil La ilaha illallah sambil naik motor. Ibu-ibu sambil ngiris berambang boleh baca istighfar atau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Sambil goreng tempe juga bisa, sambil nyapu juga bisa, ya. La ilaha illallah, alhamdulillah, begitu. Inilah kepentingannya. Kepentingan kita itu ketika dalam keadaan melakukan apapun, lisan kita itu basah dengan zikir. Ada seorang sahabat kan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini nggak bisa mengamalkan amalan-amalan karena amalan banyak sekali. Tolong kasih tahu kepada saya satu amalan, tapi jangan banyak-banyak, nanti saya lupa. Amalan apa yang saya itu bisa mencakup semuanya. Tapi Nabi jawabannya, basahi lisanmu dengan zikir. Artinya membasahi lisan dengan zikir itu bisa menggantikan amal yang begitu banyak. La haula wala quwata illa billah. Satu. Yang kedua, menyebut tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifatnya. Misalnya Allah Maha mendengar, ya Allah Maha melihat. Jadi kalau misalnya ada seorang diingatkan, ya, ketika mau mencuri, ngajak kita, ayo kita nanti malam ambil mangga tetangga. Terus kemudian dia bilang bahwa nanti kalau ada yang lihat gimana? Kan gak ada yang lihat, semua orang tidur. Ada yang melihat, yaitu Allah. Lah itulah zikir. Mengingat bahwa Allah melihat, itu zikir namanya. Kalau ada orang mau berbohong lalu kemudian orang itu nggak jadi karena memahami bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu, itulah zikir. Ya, seperti kisahnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang seorang perempuan dan ibunya penjual susu. Ya, penjual susu, karena susunya itu saking jujurnya dan terkenal jujurnya, tidak dicampur dengan apapun, otomatis mahal. Makanya nggak laku-laku, yang laku yang dicampur. Ini jadi masalah. Akhirnya kalau di Arab itu kalau malam, kalau lampunya itu masih terang begini, berarti ada yang terjaga. Umar bin Khattab ini lagi sidak, melihat di pojok itu ada rumah yang terang begini, didatengin. Ibaratnya di situ pintu didengerin. Ternyata ada pembicaraan antara seorang ibu dan anaknya penjual susu itu. Dia mengatakan, wahai anakku, semenjak bapakmu tidak ada, susu kita ini jarang laku karena sangat mahal. Dan kita sudah terkenal jujurnya. Bagaimana kalau misalnya dicampur dengan air? Toh orang nggak tahu. Umar bin Khattab itu mendengarkan pembicaraan itu. Apa kata anaknya? Saya tidak mau berkhianat kepada khalifah, ya, karena khalifah sudah mengumumkan agar ketika menjual susu tidak boleh dicampur dengan air.
Kata ibunya, kan khalifahnya lagi tidur. Khalifahnya tidur, tapi yang memiliki khalifah tidak tidur. Itu namanya zikir. Seperti ada anak kecil yang lagi mengembala kambing kan, jumlahnya ribuan. Itu juga dites, ini kok jumlahnya ribuan, gimana kalau kita beli? Wah, ini nanti saya dimarahi majikan saya. Kan majikanmu nggak ngerti wong itu jumlahnya ribuan kok. Majikan saya tidak tahu, tapi yang memiliki majikan saya Allah SWT tahu. Itu namanya zikir. Jadi orang yang dikendalikan dengan zikir itu mesti baik. Kalau Indonesia ini betul-betul zikirnya itu, kalau di TV kan hampir itu acara zikir itu terus menerus, tapi korupsi ya terus menerus. Ya karena apa? Zikirnya itu hanya sebatas lisan itu, tidak diterapkan bagaimana Allah melihat. Ya alim, ya alim, Allah itu ngerti, Allah maha tahu, tapi nggak diterapkan oleh Allah itu maha tahu. Nah ini kan jadi akhirnya kacau semua. Jadi zikirnya, acara TV-nya juga meningkat, terus kemudian korupsinya juga meningkat. Orangnya tidak meningkat, jumlahnya meningkat. Bisa jadi orangnya juga meningkat. Nah, ini kan jadi persoalan tersendiri. Jadi zikir yang benar itu akan membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang gawene zikir tapi kok kemudian menghasilkan akhlak yang tidak baik, berarti zikirnya palsu ya, atau memang orang itu nggak paham. Ustadz Arifin Ilham itu sampai mengatakan puncaknya zikir itu adalah jihad fisabilillah. Masya Allah, jihad fisabilillah. Karena apa? Kalau sudah jihad bermakna qital atau perang, itu sudah urusannya antara hidup dan mati. Nah, itu kan sebuah spekulasi. Saya mati dalam keadaan apa ini? Niatnya bagaimana waktu jihad? Nah, itu kan memang betul-betul pertarungan antara nafsul mutmainnah dengan nafsun amaratun bisu. Ya, nafsu yang jahat dengan nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Itu kalau masalah jihad itu. Ini luar biasa Ustaz Arifin Ilham, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya, mengampuni dosa-dosanya, dan juga menerima amalan-amalannya, Insya Allah. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk zikir itu adalah mengingat perintah dan larangan Allah. Jadi kalau ada orang mau korupsi kok ingat, waduh nanti saya dosa, itu zikir namanya. Padahal posisinya di kantor sendirian, itu termasuk bagian daripada zikir. Jadi orang mau membaca tasbih, tahmid, tahlil, tapi begitu sendirian, kemudian dia bermaksiat, itu namanya nggak zikir. Jadi zikirnya tidak membawa kepada akhlakul karim. Ya memang kita tidak ada yang sempurna, sekali lagi ya, siapapun orangnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi kita disuruh meneladani sesuai dengan kemampuan kita. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, keimanan yang telah dianugerahkan kepada kita, itu digunakan untuk mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan. Jadi kalau ada orang makan mendoan 10 ngaku 5 atau bayar 5, ini ya termasuk lalai, tidak zikir. Kalau orang yang zikirnya kuat, dia makan 5, bayarnya 10, karena sambil apa? Sedekah. Masya Allah itu. Apalagi diambil yang buruk-buruk. Jadi kalau misalnya jual apel itu, yang apel yang buruk-buruk dibeli dengan harga yang sama dengan yang sehat, dalam rangka mau sedekah masalahnya. Tuh, kalau orang mau sedekah itu begitu. Caranya macam-macam buahnya. Dan amal-amal model seperti ini luar biasa. Berkaitan dengan masalah mengingat larangan ini juga kan ada kisah 3 orang itu ya, yang masuk dalam gua, kemudian tertutup batu, 3 orang tidak bisa keluar, ya kan, tidak bisa keluar. Dan dia tidak berusaha secara dohir apa, nggak bisa, wong batunya besar. Dan itu hanya bisa diselamatkan oleh Allah dengan amal-amalnya. Termasuk salah satu amalnya adalah karena takut kepada Allah. Kan ada salah satunya ini, ya dari 3 ini saya cerita salah satu aja. Yang salah satunya ini kan seorang yang waktu itu mau diutangi sama seorang perempuan, karena perempuan ini memang membutuhkan uang, tapi dikasih syarat, saya mau utangi kamu kalau mau tidur dengan saya. Begitu dia janjian sudah mau tidur, nanti perempuan ini mengatakan kepada laki-lakinya, takutlah kamu kepada Allah. Wahnya dia bergetar, kemudian nggak jadi maksiat. Dari takutnya seorang ini kepada Allah itu bisa menjadi wasilah batunya itu terbuka. Kalau kita melihat dari sisi ini, kisah ini artinya apa? Artinya masalah-masalah yang terjadi pada diri kita yang tidak terselesaikan itu bisa juga diselesaikan dengan amal-amal soleh, yang bisa jadi mungkin amal solehnya berupa zikir ini. Kita mengulang-ulang amal soleh itu dalam rangka karena kita tidak tahu mana yang diterima. Amal kita ini mana yang diterima nggak ngerti. Kenapa ibu-ibu itu selalu melayani suaminya, bikinkan kopi, bikinkan teh, dan itu yang terbaik ketika bikinkan, bukan asal bikinkan loh, yang terbaik.
Nah asal bikin kan nggak salah-salah, karpe wis kuno rasane koyo ngopo kan gitu. Itu wis ora ketompo, wis kesel sisan, ndak bisa jadi wasilah untuk keluar dari masalah. Nah coba kalau dia itu sungguh-sungguh gitu, bisa jadi nampaknya itu bikin cuman teh tapi diterima oleh Allah dan menyebabkan dia ternyata pintu mudahnya masuk jannah piye? Yo kan kita sepele, sholatnya malah ora ditompo karo Allah, malah sih ditompo bikin tehnya coba. Makanya kenapa diulang-ulang dan sungguh-sungguh itu di situ.